Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk penjagaan, pemeliharaan, dan berkat-berkat-Mu bagi keluarga kami pada hari kemarin. Dan terima kasih untuk nafas kehidupan dan hari yang indah hari ini. Ampunilah segala pikiran, perkataan, perbuatan, kelalaian daripada kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu, sehingga mengakibatkan dosa-dosa bagi kami. Ampunilah dengan kerahiman-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, berikanlah kerinduan yang besar kepada kami untuk menyambut sakramen Maha Kudus, yaitu Engkau sendiri, baik dalam misa offline ataupun misa online. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan 9 dengan perikop kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, batu penutup makam bergeser. Makam kosong. Kain linen menjadi rata dan terlipat rapi. Namun hal itu tidak cukup untuk menyatakan kebenaran akan kebangkitan. Bahkan murid-muridnya berpikir bahwa jasad Yesus diambil oleh orang lain dan dipindahkan. Petrus yang datang melihat hanya termenung kagum, tidak lebih dari itu. Seharusnya Yohanes, murid yang dikasihi, melihat dan percaya. Namun ternyata tidak demikian. Mereka malah ragu. Iman akan kebangkitan Kristus tidak lantas menjadi otomatis ada di dalam hati kita. Apalagi kita hidup dalam panggung kehidupan yang penuh dengan hoaks, dengan fitnah, dengan radikalisme, dengan dosa. Bahkan kurang lebih dari 2 tahun hidup kita di dalam ketidakpastian di tengah pandemi COVID-19 yang tidak kunjung pergi dari kehidupan kita. Kini kita ditantang untuk percaya tentang kebangkitan Kristus Tuhan kita tanpa harus melihatnya secara kasat mata.
Kita hanya bisa mencapainya jika kita mau dan memiliki dasar yang kuat tentang Yesus semasa hidupnya, serta memiliki relasi yang mendalam dengan Yesus dalam hidup doa kita. Apakah kita masih ragu beriman kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita? Tuhan Yesus meminta kita untuk percaya. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ampunilah kami yang kurang percaya ini. Buatlah kami mengerti akan rencana keselamatan-Mu atas hidup kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.